Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Terus semangat ya Bang Ihsanuddin Nursi. Itu bagaikan semangatnya Louis Sangkarian, itu semangat luar biasa, itu urusan presidensial threshold. Lius Sungkarisma, itulah. Ini apa nih ya? Apa Tionghoa yang satu ini luar biasa nasionalismenya, memikirkan negeri ini. Tidak seperti teman-teman yang lain nampaknya mikirkan berangkas saja. Begitulah Indonesia, memang ada saja makhluk yang luar biasa. Tapi masalah negeri ini Bang Ihsanuddin Nursi, sandiwaranya juga banyak ya, karena ada gubernur yang berani mengetuk palu tentang UMP. Ini menyebabkan efek domino kemana-mana ya. Banten dan berbagai tempat mulai mempertanyakan. Tapi apa aturan, apa tata laksana negara ini yang bisa disampaikan, dan juga masalah tadi tuh presiden threshold dan lain-lain. Mungkin bisa diterangkan sebagai awal bincang kita pagi ini. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Kalau pakai Undang-Undang 13 dan PP 78 2015, penetapan upah itu asal muasalnya pada Undang-Undang 13 itu mesti tripartit. Ini tripartit. Lalu menggunakan PP 78 2015, Joko Widodo seperti mengabaikan buruh. Jadi yang menetapkan cuma dua, pengusaha sama penguasa. Lalu kemudian buruh dikasih tahu nggak ada bicara. Mereka protes habis-habisan dan saya suruh gugat, mereka nggak berani karena berbagai hal. Lalu muncul Undang-Undang Cilaka, Cipta Lapangan Kerja, yang dibilang sama Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional bersyarat. Sehingga Anies berani menetapkan kebijakan kenaikan 5,1%, berbeda dengan kebijakan Menaker. Lalu Menaker bilang harus dicabut, dan kemudian tetap ada protes karena ada pengusaha yang kena COVID. Lalu Anies menyauti, kalau yang kena COVID silakan duduk bareng, yuk kita dialog. Artinya Anies sesungguhnya kalau pada konstruksi yang terakhir, Anies bersedia untuk melakukan dialog tripartit. Itu mekanisme yang diaturnya begitu. Nah, kalau kemudian ada efek Anies itu, karena memang sesungguhnya kenaikan upah itu ada rumusnya. Rumus yang paling sederhananya adalah penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, jadi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan itu ada ukuran-ukurannya. Ukuran rumah, ukuran pribadi, ukuran kantor. Jadi tiga. Misalnya penghidupan yang layak bagi buruh di pabrik apa? Harus ada susu, harus ada, kalau yang ini ya. Kalau yang baunya limbah baunya tinggi gitu. Seperti misalnya di kawasan energi, kalau kita lihat banyak pom bensin ya. Pom bensin itu, kenapa saya bilang banyak pom bensin itu perempuan, itu jika tidak menggunakan masker, tidak minum bubur kacang hijau dan tidak minum susu, itu nanti rahimnya kering gitu. Itu berbahaya sekali gitu. Nah, itu sampai seberapa banyak tuh perusahaan yang memberikan bubur kacang hijau sama susu. Saya pernah nanya iseng gitu, kamu digaji berapa? Oh, kami ngikuti UMP Pak. Wih, bagus dong, saya bilang. Iya, bagus. Terus dikasih susu nggak? Dikasih bubur kacang hijau, dikasih. Oh, bagus. Contohnya begitu. Kebetulan saya tanya, ada 2 SPBU yang saya tanya, yang di dekat rumah sama yang di jalan tol sana. Itu contohnya. Sehingga mereka mengikuti kebijakan efek Anies tadi gitu. Nah, sekarang kalau yang kena COVID gimana? Ya disesuaikan. Misalnya tentang penurunan produksinya kayak gimana, gitu. Tren pasarnya kayak apa, kemampuannya kayak gimana. Ini kan sebenarnya mengarah ke mendekat ke persoalan struktur biaya. Nah, tapi kan pengusaha tidak pernah mau bicara terbuka struktur biaya kan. Kalau begitu diketahui struktur biayanya langsung ketahuan dia ngambil untungnya gede banget gitu. Terus kalau struktur biaya juga dibongkar kan akan ketahuan mana lebih gede, cost of fund, biaya dana atau biaya tenaga kerja gitu. Itu. Dalam dunia kapitalis, cost of fund lebih tinggi daripada cost of
labors gitu, biaya tenaga kerja gitu. Seperti perbankan kita yang luar biasa kan, cost. Nggak pernah berani terbuka biaya tenaga kerjanya. Nah, tapi di tengah hang heng hong urusan UMP ini, 2020 kita dapat hadiah baru, tarif listrik, tarif gas LPG, tarif pajak, tarif cukai, apalagi rokok dan beras. Kan ini kan sumber kemiskinan luar biasa juga dari komoditas dua ini. Ini luar biasa karena di daerah bencana aja. Betul. Gimana, Bang? Picu inflasi. Oh iya, itu. Semua kenaikan harga-harga itu akan memicu inflasi. Jadi dalam ini saya sudah ingetin lama ya, sejak Abdurrahman Wahid berkuasa, bahkan sejak saya di DPR. Jadi kalau sebuah negara pada hajat hidup orang banyaknya tergantung pada impor, maka secara teoretikal itu yang disebut dengan cost push inflation. Inflasi karena dorongan biaya, kenaikan harga-harga gitu. Nah, kenaikan harga-harga itu akan mendorong orang makin banyak keluar biayanya makin meningkat. Nah, kalau tidak terjadi peningkatan pendapatan, berarti terjadi impor yang kayak gitu merupakan hambatan untuk menghapuskan kemiskinan, bahkan meningkatkan kemiskinan gitu. Dampaknya itu begitu. Jadi kenaikan LPG, bahkan ada isu penghapusan premium sama Pertalite, lalu ada kenaikan pada cabai, bawang, susu, minyak. Itu kan kalau ambil komponen inflasi yang dibikin oleh BI dan dibikin oleh BPS, itu mendorong inflasi. Ya, itu bukti cost push inflation. Inflasi karena barang-barang kebutuhan pokok naik harganya, biayanya. Tapi, nah, kalau tidak terjadi peningkatan pendapatan, ya sudah terjadi proses pemiskinan. Itu yang saya sebut sebagai pemiskinan struktural. Jadi pendapatan naik ya. Ada kebijakan ekonomi yang sesungguhnya membenarkan proses pemiskinan struktural. Kenapa? Karena negara sejak lama, bahkan kalau saya nyebutnya sejak awal reformasi, tidak sungguh-sungguh membenahi hajat hidup orang banyak. Bahkan ketika perwakilan Bank Dunia menyatakan pentingnya melakukan reformasi struktural, Joko Widodo dengan rezimnya menggunakan istilah deregulasi, debirokratisasi yang dilakukan Soeharto, yang di banyak negara itu sesungguhnya telah melahirkan ketimpangan luar biasa. Yang di Amerika sendiri sudah melahirkan ketimpangan dengan kanker stadium 4. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang diulang secara salah gitu. Di Amerika sendiri sudah sedemikian, Bang. Saya kemarin diwawancara oleh sebuah media, oleh Voice of America, melihat bagaimana situasi ekonomi Indonesia dan ekonomi internasional gitu. Saya bilang kebijakan Joe Biden itu di 2021 ini, setelah dia menyatakan Build Back Better World, itu sekali mendayung 4 pulau terlampaui. Yang pertama adalah dia memperbaiki ketimpangan, makanya belanja infrastruktur dengan vaksin COVID-nya sampai 1,2 triliun US dollar. Kebayangkan 1,25 triliun US dollar. Dan itu disetujui oleh Republik sebagai lawannya. Dan terjadi korupsi juga di sana dari proses. Bukan kan korupsi sebagai grease economic. Grease economic, jadi olinya gitu. Teorinya begitu. Jadi sesungguhnya kalau dalam krisis 2008, krisis 2011, krisis 2015, krisis 2021 itu ada korupsi, itu grease economic disebutnya. Lalu mereka melakukan pencucian dengan macam-macam gitu. Itu makanya saya bilang sesungguhnya ekonomi yang mereka bangun tetap saja ekonomi ketidakjujuran dan keserakahan. Makanya mereka pegang greedy is good gitu. Nah, ketika satu pulau terlampaui, pulau kedua apa? Mereka tetap memperkuat posisi perekonomian mereka karena tetap bisa memukul nilai tukar mata uang negara lain. Itulah yang disahuti oleh Cina dan Rusia. Itu pulau keduanya. Pulau ketiganya apa? Amerika tetap mempertahankan posisi sebagai adidaya dalam perspektif ekonomi dan keuangan. Poin keempatnya apa?
tadi kedatangan Blinken ke Asia Tenggara. Wah, itu. Dan didukung oleh Bank Dunia gitu. Bahkan diiming-imingi hubungan Indonesia dan Israel pula lagi dalam berita-berita terakhir ini. Iya, apalagi dengan terpilihnya PBNU yang dibuka dokumennya bagaimana menghadir dalam American Peace Committee gitu. Gitu, luar biasa. Nah, Bang, ini Pak Jokowi ini bikin gebrakan. Saya ingat 7 tahun yang lalu, tapi ya orang ini namanya itu kan di Bekasi ada Harapan Indah, Jaya, Baru, Mulia. Jadi kampung itu punya harapan, walaupun kebanjiran mulu tuh daerah ya. Tapi harapan lain karena Pak Jokowi bilang berhenti impor alat kesehatan dan obat. Kita produksi sendiri. Juga stop ekspor raw material. Titik. Wah, keren ini Pak, Pak Bang. Nah, ini apa Bang Ihsanuddin Nursi lihat ini paradoks apa yang terjadi? Kalau yang ngomong seperti Dogan mungkin lain cerita ya. Ini presiden kita yang mulia ini gimana Bang? Silakan Bang. Ya, saya pernah menjadi pembicara tunggal di Kementerian Kesehatan ketika bicara Indonesia 2045. Gitu. 1 abad Indonesia. Kajian saya adalah kajian kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Nah, karena saya bicara di Kementerian Kesehatan, maka saya bicara tentang industri farmasi, industri kesehatan. Ini pernah saya sampaikan juga di Rasil. Jadi di 2015 itu, saya bicara di Kementerian Kesehatan dengan menunjuk bahwa ketergantungan Indonesia atas alat kesehatan dan industri farmasi itu 90%. 9%. Belanja kita keluar, devisa kita keluar untuk belanja kesehatan. Misalnya belanja ke Singapura, saya nggak usah sebut rumah sakitnya ya. Ya, banyak macam-macam. Belanja ke Singapura, belanja ke Penang, belanja ke Australia, belanja ke Jerman, belanja ke Amerika, belanja ke Cina sekalipun, itu nilainya triliunan. Sampai jadi pasien Tidak VIP kecil, di Indonesia ya, kalau di sana ya. Luar biasa itu belanja kesehatannya. Orang tidak confidence dengan diagnosis yang dilakukan oleh rumah sakit mewah di Jakarta misalnya. Kan banyak tuh rumah sakit mewah di Jakarta. Karena dokternya kayak gitu, mereka kabur ke Penang. Oh iya, ternyata di Penang yuk dibongkar lagi karena diagnosisnya salah. Begitu juga ketika dibawa ke Singapura, wah diagnosisnya salah, dibongkar lagi. Dan mereka akhirnya dapat confidence bahwa layanan yang terjadi di Singapura, di Penang, di Australia, di Jerman, di Amerika membuat mereka tambah yakin. Dan kemudian yang orang-orang kaya belanjanya ke sana, apalagi belanja kecantikan, yang stem cell itu. Betul. Jadi kalau hari ini ada keinginan untuk menghentikan impor alat kesehatan, itu akan tersendat loh. Kebutuhan perkembangan. Padahal Anda butuh rumah sakit meningkat kan, rumah sakit yang Anda butuhkan kan bukan rumah sakit biasa. Maka indikator kesehatan sebagai sebuah ketahanan nasional menjadi penting gitu. Jadi saya menarik, sejak lama saya bukan hanya ngebangun perekonomian yang pernah mungkin viral satu kajian saya tentang pentingnya ngebangun pertahanan dan ketahanan satu bangsa di semua sektor perekonomian gitu ya. Bahkan saya sebut sebuah universitas yang mestinya melakukan kajian dalam perang biologi yang sudah saya sebut sejak 27 Januari 2020. Bagian terpentingnya adalah soal blueprint atas kesehatan. Nah, taruhnya menteri yang mendukung sistem pembayaran asing, ya rusak sudah. Dan wakil menterinya pun sibuknya minta ampun. Sama yang bersangkutan dalam sebuah sistem pembayaran dalam diskusi saya. No, betul. Ini terus terang saya, ini pengalaman pribadi. Jadi, bagaimana mungkin Anda melihat betapa pentingnya ngebangun kesehatan dalam proses ketahanan pertahanan negara, tapi menteri yang dipakainya menteri yang mendukung sistem pembayaran itu tergadaikan gitu. Kan dia pernah menjadi ketua asosiasi kartu kredit gitu. Kita nggak usah sebut nama ya. Udah pulan lah. Kita nggak usah. Kan dia jelas mendukung asosiasi. Bahkan dia dengan bangga menyebut ngapain kita xenofobia gitu. Tegas dia ngomong gitu. Dan hari ini kalau Joko Widodo menyatakan kayak gitu kan bertentangan sama pernyataannya yang bersangkutan ketika itu gitu. Jadi
ada suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang disampaikan tadi oleh Presiden dengan karakter dasar yang dimiliki oleh menterinya. Kan jadi aneh gitu. Penerjemahan itu pengalaman itu dari soal kesehatan. Lalu kalau kita bicara soal menghentikan ekspor raw material, ini kan sama dengan menihilkan atau meminimalkan defisit neraca pembayaran. Defisit current account namanya. Yang dari 2010 terus tidak pernah bisa menjadi positif. Dan ketika Joko Widodo menyatakan saya akan menghentikan, membuat neraca pembayaran menjadi positif, yang kemudian disahuti oleh sebuah media asing di Indonesia, aduh, malaikat dari mana tuh diturunin untuk bisa bikin positif katanya. Kalimat ejekannya adalah malaikat dari mana tuh nurunin bisa kayak gitu-gitu. Itu bukan berita, itu menjadi opini media yang bersangkutan tanpa mengutip siapa narasumbernya. Artinya lembaga itu dan tapi kesannya menjadi berita, padahal itu opini. Jadi artinya sikap politik media yang bersangkutan. Jadi bahasanya begitu. Kalau kita kan sekarang hari ini Rasil dengan Ihsanuddin Nursi berdialog, lalu kemudian kita memainkan bagaimana fakta, bagaimana analitiknya, bagaimana kemudian tampilan kajiannya. Kan gitu, kita punya 3, jadi kita punya data, kita punya kajian, dan kita tampilin kajian. Nah, kalau ada keinginan untuk menghentikan raw material, pertanyaan besarnya, sektor mana lebih dahulu yang kita hentikan raw materialnya? Oke, mereka bangga nikel. Oke, mereka bangga yang namanya sawit, gitu ya, posisi gitu ya. Lalu yang dikeluarkan itu apa? Dalam konstruksi digital currency misalnya, untuk menjawab segera digital currency. Coba lihat bagaimana pertambangan utamanya dalam relasi membangun IT dengan digital currency-nya. Wah, itu kalau kajiannya dilakukan, wah seru banget. Itulah kemudian Amerika uring-uringan dan sejumlah petingginya di sana mengatakan, kita harus cerdas-cerdas bermain dengan Cina karena Amerika punya ketergantungan pada mineral rare earth sebagai bahan dasar untuk industri teknologi yang cukup, ya teknologi maju itu sebesar 80%, tapi data lain menanyakan 82%, sama seperti Indonesia punya ketergantungan pada alat kesehatan dari luar 92%. Ihsanuddin Nursi cuma bilang 90, tapi konsultan asing menyatakan 92 mereka. Nah, artinya ketika kita menyatakan sesuatu gitu ya, harusnya kita berbasis data secara benar sehingga omongan kita logis. Bukan harapan jaya atau harapan indah atau harapan apalah gitu. Iya. Tapi terakhir kita di harapan kita nanti. Iya. Harapan kita sakit. Sakitnya macam-macam lagi. Ada yang di sebelah harapan kita ada memang di harapan kita sendiri gitu. Sebelah harapan kita kan kanker. Iya, betul Darmais. Jadi saya ingin mengatakan begini. Ini kok gini ya, perencanaan kita kok tiba saat tiba akal gitu loh. Tiba pemikiran saya kan tiba mikirnya ngomong gitu terus celutuk ngomong sembarangan gitu. Ini negara besar loh, negara yang sumber dayanya itu diburu oleh semua negara di dunia gitu. Pasar yang sangat cantik dan itu dikendaki oleh berbagai negara. Terbukti bagaimana Cina sekuat tenaga mengambil alih posisi kekuatan industri moda transportasi Indonesia dari Jepang gitu misalnya. Dalam konstruksi kereta api kan gitu, persaingannya kencang gitu. Begitu juga Korea terburu-buru mengambil pangsa pasar industri otomotif setelah berhasil memenangkan industri elektronik. Contohnya televisi gitu, dari televisi yang tadinya merek Jepang melulu sekarang merek Korea melulu gitu loh. Itu kan bukti betapa kita pasar empuk. Lalu mana produksi dalam negeri kita ada tuh mereknya ini, tapi kan persaingannya menjadi seru dengan kualitas tersendiri gitu. Itu salah satu contohnya kalau kita mau bicara tentang menghentikan import barang-barang jadi gitu dan kita mengekspor barang olahan. Betul. Jenis olahannya apa, bagaimana kalau kualitas itu kan punya hubungan dengan industri dasar, industri pengolahan dan industri barang jadi. Belum lagi industri otomotif yang memang sudah digadang-gadang dari awal kisah gitu kan. Iya, soal SMK. Saya ingin ambil kebijakannya dulu deh, gini deh. Kita sudah punya, ini kebetulan saya dulu menjadi salah seorang yang ditanya oleh Komisi 6 gitu. Bang, gimana nih soal undang-undang perindustrian dan undang-undang perdagangan? Nah, mereka kan bikin itu gitu. Saya ngajukan pertanyaan sederhana. Undang-undang sih bisa kita bikin dengan kajian macam-macam. Tapi pertanyaan besarnya begini. Bagaimana menarik relasi industri dasar dengan industri pengolahan dan industri barang jadi? Contoh sederhana. Itu Krakatau Steel, itu kan industri dasar ya.
Oke. Kalau dia industri dasar, maka bahan bakunya apa? Baja lempengan, gitu ya, atau iron ore, pasir besi, atau apa? Teknologinya kayak gimana? Kita punya. Bagaimana kita membangun blueprint atau cetak biru atas industri dasar yang nanti akan ketemu dengan industri olahannya. Dalam hal ini apakah itu otomotif, apakah itu konstruksi, apakah itu perumahan, kan yang namanya konstruksi, yang namanya otomotif, yang namanya pembangunan itu butuh baja. Itu olahannya kayak gimana? Kualitasnya kayak apa gitu. Sehingga kita bisa lihat sekarang industri baja di industri dasar Indonesia itu selain Krakatau Steel juga sendiri ada namanya yang punya India, ada di Surabaya, ada di Pulau Gadung, bisa dilihat kayak gitu ya. Tapi kan diserang habis sama Cina dalam rangka mereka ngebangun infrastruktur di Indonesia gitu. Begitu juga yang namanya industri dasar atas semen misalnya, itu kan industri dasar. Nah, bagaimana olahan berikutnya? Prakteknya diambil oleh karya-karya itu. Itu contoh sederhananya relasi antara industri dasar dengan industri olahan. Kalau kita pindah ke pertambangan gimana? Jadi per sektor itu punya blueprint untuk menyatakan bagaimana perubahan industri dasar ke industri olahan menjadi industri barang jadi. Itu ada cetak birunya. Nah, cetak birunya itu punya payung besar dalam rangka mencapai, di sini, ketangguhan industri bahas nasional. Itu yang pernah muncul di era Soeharto. Istilahnya. Didukung oleh kekuatan industri pertanian, gitu. Itu makanya saya pernah debat sama Hartarto, bapaknya Erlangga Hartarto itu. Sampai kayak gitu. Kita bangun indikatornya, kan Anda menggunakan istilah industri yang tangguh didukung oleh industri pertanian yang kuat. Mari kita ukur sekarang sampai berapa jauh ketangguhan pada industri dan kemudian kekuatan pada industri pertanian. Dua-duanya kan rantau. Lihat pertanian, kita impor pangan. Lihat perindustrian, kita impor barang-barang jadi luar biasa sehingga akhirnya neraca pembayaran kita negatif, kan gitu ujungnya. Itu yang saya bilang butuh blueprint besar pada cerita pembangunan itu. Makanya saya heran kalau orang baru ribut sekarang tentang pedoman haluan negara yang kemudian tidak punya cantelannya pada Undang-Undang Dasar 2002. No, I'm talking about this. Saya bicara soal ini itu karena saya pernah menjadi perancang GBHN walaupun cuma jadi anak nakal gitu, anak bandel karena masuk tim 7 atau tim 9 waktu itu. Jadi pola pikirnya itu loh yang kita butuhkan secara utuh dalam kerangka itu gitu. Jadi bukan omongan itu terus kemudian menjadi kajian. No, bukan gitu. Sama seperti kita bicara tentang global climate change pada transisi energi dari industri dari basis fosil menjadi terbarukan sehingga dimanfaatkan oleh tax amnesty 2. Andai kata masuk untuk dalam rangka energi terbarukan maka tarifnya jadi rendah gitu. Nah ini juga lucu. Bagaimana pertarungan transisi energi dari energi berbasis fosil menjadi energi baru terbarukan. Ngerti nggak nih pertarungan yang sedang terjadinya apa gitu? Luar biasa. Jadi jangan cuma sekedar beo. Saya bilangnya beo deh. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan bahwa memang dunia sedang mengalami transisi energi, sementara beberapa negara bilang no. Itu soal Kyoto Protocol dan Global Climate Change itu ada agenda politiknya. Itulah dibuktikan oleh Naomi Klein. Bagaimana sesungguhnya shock doctrine itu menjadi pola. Ini kan seolah-olah kita harus berganti dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Oke, Indonesia itu memang punya sumber daya energi terbarukan itu luar biasa. Contoh sederhananya adalah matahari, angin, laut, gitu ya. Itu kan terbarukan terus tuh, gitu. Itu bagaimana kita kan soal akhirnya soal teknologi. Begitu juga panas bumi. Bagaimana Bank Dunia mendukung habis-habisan penggunaan panas bumi gitu ya, dengan biaya kredit murah dibanding dengan kredit minyak lainnya. Ini kan akhirnya soal bagaimana listrik yang kemudian jadi naik ke karu-karuan. Saya ingin mengatakan begini, dari energi primer ke energi sekunder ini blueprintnya kayak apa? Ngomongnya jadi gede banget. Karena banyak yang dadakan ya, seperti gitu tax amnesty ini arahnya kemana? Kemarin pikir terakhir kan biasanya yang begini dan bakal dana masuk dari luar negeri luar biasa kan, janji lagi Pak. Itu. Ya artinya sekali lagi tax amnesty pertama kan di zaman Darmin Nasution, Satgas Polisi namanya. Ini saya ulang nih, saya pernah sampaikan di Rasil. Karena kebetulan nama saya masuk di Panama Papers, lalu orang curiga macam-macam dan saya bilang buktiin aja gitu. Saya gituin pada diem. Oke, di zaman Darmin Nasution ada Sunset Policy. Di zaman Sri Mulyani kemarin
di 2015 ya. Iya. Tax amnesty pertama. Sekarang di 2021, 2022 ada tax amnesty 2. Apa artinya? Itu artinya ada 3. Program tadi tidak menghasilkan secara optimal. Artinya tetap banyak yang berusaha melakukan penghindaran pajak, tax avoidance, ya, tax ignorance gitu ya, tax avoidance. Tapi tepatnya yang digunakan tax avoidance. Obama sendiri pernah melakukan itu ketika dia memburu warga negaranya ke Swiss, sehingga akhirnya Menteri Keuangan Swiss marah, tapi kemudian kerja berdasarkan kerjasama antara Amerika sama Swiss, lahirlah temuan Amerika bersama Swiss karena 3 institusinya pada beberapa ribu orang Amerika dan melahirkan beberapa miliar. Maka muncullah kemudian International Investigative Journalism itu loh, yang membongkar Panama Paper, Paradise Paper, dan terakhir yang Pandora Paper. Itu sebenarnya kerja mereka sendiri artinya. Tapi nanti berkaitan nih dengan pertarungan terakhir yang orang Indonesia baru ramai sekarang, soal anti vaksin dan anti lockdown di mana-mana sudah. Sementara saya sudah ngomong kayak gini sudah sejak 22 tahun lalu gitu. Nah, kalau kita ngelihatnya tax amnesty begitu, yang pertama tadi berarti kegagalan program, kegagalan itu, dan ada upaya tetap menghindar. Yang kedua, sesungguhnya dia menunjukkan pendapatan pajak terseok-seok. Terbukti berarti pendapat Modispur. Kata Pak Bu Menteri bilang tercapai target. Pendapat Bank Dunia dan pendapat Modispur itu terbukti bahwa pendapatan Indonesia, pendapatan perpajakan itu tidak mencukupi, tidak memadai. Itu dilakukan jauh sebelumnya namanya COVID. Artinya 2019 sudah ada kajian itu. Nih, Anda tax ratio Anda rendah nih. Bahkan Sri Mulyani sendiri pernah menyatakan dituding sebagai negara yang di kawasan Asia Pasifik yang tax rasionya paling rendah. Artinya kebijakan fiskal dia gagal. Itu kedua. Yang ketiga, sesungguhnya menandakan bahwa fiskal yang dibangun ini tidak melahirkan rasa keadilan. Ini pernah saya sampaikan dulu pada One Man Queue ketika saya debatnya terbuka loh di sebuah universitas di Jakarta di kawasan Lejen Suprapto. Dia One Man Queue, saya di Indonesia anak jalanan gitu ya. Ayo kita berdebat, kita diskusi gitu. Dan saya buktikan kejahatan perpajakan Indonesia yang tidak selesai gitu. Ini loh pernyataan Bambang Brojonegoro waktu itu sebagai Bappenas, pernyataan ini kondisi gini, temuan BPK. Kemarin saya juga waktu dengan BPK saya sebut tentang strategic transfer pricing atau kejahatan-kejahatan perpajakan lain. Kenapa sih tidak mau menyelesaikan kejahatan perpajakan? Kenapa sih yang Anda selesaikan justru mereka yang menghindar pajak? Padahal belum tentu juga kayak gitu. Walaupun memang saya tahu ada beberapa konglomerat yang melakukan kayak gitu. Saya tahu, saya ngerti siapa yang melakukan kayak gitu. Ya kita main di level kayak gitu kita ngerti dong. Oh ini loh, ini mereka kayak gini, kelakuannya kayak gini gitu. Artinya ketika tax amnesty lagi dimainkan kayak gini, itu ada upaya untuk meningkatkan pendapatan. Yang belajar daripada 2015, dia juga tidak menunjukkan suksesnya tax ratio atau suksesnya pendapatan perpajakan. Dalam situasi COVID seperti sekarang, apalagi gitu. Lebih parah lagi gitu. Nah, makanya saya kemarin dalam wawancara saya dengan Voice of America, saya bilang ini ada hal yang menarik di Indonesia. Indonesia ini bermain kajian kebijakannya itu melulu hanya pada fungsi dan instrumentasi, lebih pada hilir. Mereka tidak mau melihat persoalan di hulu, sehingga akhirnya akar masalahnya tidak pernah selesai dan problematik berulang-ulang gitu. Gitu. Ya luar biasa kalau ngelihat macam gitu. Nah, Bang, ini akhir tahun 2021, sebentar lagi 2022. Kita tidak tahu ini suasana apa yang akan terjadi. Entah virus sedang disebar lagi di seluruh jagat raya, entah cemana ini Bang Ihsanuddin Nursi. Apa penglihatan ya kayak kalau kata ahli di dunia ini bilang ini akan habis di 2022 ini virus COVID ini. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari literasi yang ada? Kok ada jadwalnya begitu ya? Gimana Bang? Anda pernah nanya kayak gitu mas saya kan kapan terakhir? Ingat nggak? Kalau buka rekaman akan kelihatan. Ada, pernah. Saya dua pendapat kan waktu itu.
saya bilang 2022 selesai atau paling lambat 2025 ya. Oke. Nah, ternyata kan Bill Gates menyatakan 2022. Sri Mulyani juga menyatakan 2022 gitu. Tapi mereka kalau Bill Gates tegas-tegas bilang, tapi jangan berharap situasi normal itu sama seperti suasana 2019 katanya. Artinya memang mereka merancang, mendesain. Itu yang saya sebut sebagai ini perang proxy war, ini perang neocortex war. Ya, untuk mengerti tentang proxy war sama neocortex war, buka buku Bangsa Terbelah deh, karena desain berpikirnya ada di situ. Lebih gampang kayak gitu aja, nggak ngomong panjang soalnya kalau kayak gitu. Iya, beli bukunya ya. Ada kan masih apa Adang borong? Buku-buku masih ada kan di peredaran ya? Beli di hasil nanti ada, kita fasilitasin. Walaupun harganya di online bisa 1.115.000, tapi barangnya nggak ada. Nah, karena kami ngasih tahu ke online bahwa yang Anda jual itu adalah barang aspal, sehingga mereka tidak berani jual. Karena mereka takut bisu kan. Kita balik sekarang. Kalau selesai 2022 dengan situasi yang tidak sama dengan 2019, itu berarti kajian tentang keuangan, kajian tentang farmasi, kajian tentang fuel, kajian tentang IT, ya seperti saya tulis di Bangsa Terbelah itulah. Kajian food, fuel, financial, frekuensi, fire itu militer, itu akan muncul semua ke permukaan. Nah, kalau di frekuensi mereka dalam hubungan dengan financial, itu mereka akan main apa yang saya sebut sebagai cryptocurrency, digital currency, gitu. Nah, mereka ingin memastikan itu sampai seberapa jauh orang-orang yang memang sudah mengimplankan nanoteknologi kepada tubuh itu bisa bekerja. Gitu. Nah, kalau kebetulan dapat vaksin yang tidak ada nanonya ya apa-apa. Tapi yang ada nanonya banyak bukti juga tuh. Video beredar kemana-mana tiba-tiba heart attack gitu. Kan banyak tuh video beredar yang kayak gitu. Ada. Lalu apakah itu hoax atau enggak? Tapi kalau komisi di Indonesia kan menyebut itu sebagai hoax, tapi sekarang ternyata walaupun saya sudah terima sejak pertengahan tahun lalu protes atas mandatory vaksin itu gitu ya, kan baru sekarang nih beredar orang menghimpun tentang protes Uni Eropa, protes di Amerika, protes di Australia, protes di mana-mana tentang vaksin mandatory dan anti lockdown gitu ya, anti vaksin dan anti lockdown. Maka keberakhiran ini tentu akan menjadi sebuah persoalan. Bagaimana keberlanjutan strategi apa yang kita sebut kemarin di metaverse. Orang harus masuk ke dalam suasana digital gitu, dan kehidupan digital itu untuk langsung terkoneksi pada tubuh memerlukan sarana identifikasi, yang identifikasi hanya terjadi pada beberapa tempat, beberapa orang. Tetapi mereka tidak pernah bisa berhenti dengan model blockchain. Nah, di sini nih. Karena yang mereka pakai adalah blockchain pada level internasional, blockchain pada level regional, blockchain pada level nasional, blockchain pada level sosial, komunitas, dan individu. Itu makanya saya sebut sebagai inilah kafah materialisme. Inilah kafah materialisme. Manusia dijadikan satu dengan pendekatan materialisme, bukan dengan pendekatan keilahiahan. Nah, Al-Quran menyatakan sepanjang kamu menyatukan dunia dengan pendekatan keilahian, maka kamu akan damai. Tapi kalau kamu menyatukan manusia di dunia dengan basis ajaran yang kamu tetapkan, pasti akan terjadi selalu perang. Nah, itu yang dibawa oleh kemarin beberapa negara tertentu, yang untuk memastikan bahwa Asia Tenggara tetap di tangan mereka lewat yang namanya kebijakan Indo-Pasifik. Keliling mereka. Pendekatan perang. Walaupun kalimatnya tetap peace, prosperity and stability, damai, kesejahteraan, dan stabilitas kawasan. Kan tidak pernah bergeser dengan isu rule based order, vaksin, dan global climate change gitu. Ini baru saya edarin di YouTube saya dalam format berpikirnya. Artinya ketika kita masuk di 2022 ke depan ini, tadi G7 tetap berkuasa, G4 tetap bertahan. G7 itu negara-negara industri yang memunculkan kemudian di OECD. Kalau G4 itu yang di special driving right, penentu kebijakan moneter dan keuangan dunia. G20 G4 itu Amerika, Jepang, Uni Eropa, dan Inggris. Jadi dolar, terus euro money, pound sterling, dan yen.
Nah, terakhir baru Cina. Cina 10,11%. Nah, ketika kita bicara Cina, 16 Desember justru media-media Barat memasalahkan atau kemudian kritis terhadap pertemuan Xi Jinping dengan Vladimir Putin yang juga ada deliver ke Aizan Khalid. Ini loh situasinya kayak gini nih. Artinya 2022 tetap akan diramaikan oleh konflik baik Laut Cina Selatan, Taiwan, maupun konflik nuklir. Dan ditambah lagi dengan bagaimana mereka mengacak-acak negara-negara yang sudah berpotensi melakukan perlawanan. Contohnya, mereka ngacak-acak Turki, mereka ngacak-acak Afgan. Dan fenomena Turki, Bang, ini kemarin tuh statement dari Dogan itu luar biasa, dibikin sebuah ekonomi baru. Apakah lip service atau memang sebuah langkah di tengah carut marutnya, babak belurnya valuta Turki hari-hari ini? Gimana Bang Iksan Indonesia lihat? Kan asal muasalnya karena dia pecat Menteri Keuangannya. Menteri Keuangannya itu neolib. Bahkan ultra neolib gitu. Lalu pasar menganggap ini bukan mitra kami, bukan sahabat kami yang berpihak pada cara-cara uang diperdagangkan. Free floating exchange rate pakai bahasa kerennya. Free floating exchange rate, nilai tukar didasarkan mengambang dan artinya pasar bebas tergantung hukum penawaran permintaan. Nah, di sanalah diserang habis-habisan lira terhadap dolar. Bahkan ada sejumlah warga negara Turki yang memburu dolar, tapi dijawab oleh Erdogan, Anda nggak usah mencari selisih lebih atas dolar dengan lira yang dari 12,7 naik ke 13,8, naik lagi sampai ke 18, jatuhnya sampai 42% nilai lira terhadap dolar gitu. Tapi kemudian kebijakan Erdogan hanya dalam waktu singkat itu kembali menurunkan ke angka 12,7, $1 sama dengan 12,7 lira. Pertarungannya. Jadi kebijakannya bukan cuma sekedar memecat Menteri Keuangannya, tapi sekaligus menurunkan tingkat suku bunga acuan. Nah, pada posisi menurunkan tingkat suku bunga acuan, itu yang saya sebut bahwa yang namanya nilai tukar itu bersaudara kandung dengan suku bunga dan inflasi. Saya ulang ya, ini sederhana saya ngomongnya, bahwa yang namanya nilai tukar itu bersaudara kandung, sangat akrab dengan inflasi dan suku bunga. Jadi kalau nilai tukar berpengaruh, pasti berpengaruh ke inflasi, pasti berpengaruh ke suku bunga acuan. Sama seperti Indonesia sekarang. Tinggi. Begitu yang namanya cost push inflation terjadi, inflasi karena barang-barang import itu meningkatkan harga-harga di sini, itu akan berhubungan dengan yang namanya suku bunga. Itu akan berhubungan sama yang namanya nilai tukar. Gitu. Nah, di situ fiskal sama moneter harus bekerja dalam rangka menstabilkan. Nah, artinya sesungguhnya gerakan itu dikendalikan oleh kekuatan modal kan? Itu mulai dipangkas oleh Erdogan. Erdogan itu memangkas peranan para konglomerat yang memainkan itu, sehingga ketika ada warga negaranya yang mau membeli dolar dalam rangka mengambil keuntungan itu atau menjual dolar dalam rangka memberi keuntungan, itu dibilang kalau Anda mau mencari keuntungan atas transaksi lira dengan dolar, negara akan memberikan itu, tapi Anda tetap memberikan pegang lira katanya. Hebat kan? Jual dolarnya. Ya, itu karena trust, ada kepercayaan, itu yang penting. Kepercayaannya luar biasa gitu, dan masyarakatnya terima, sehingga peristiwanya cuma peristiwa hitungan 1,5 hari gitu. Dan kembali lagi normal situasinya gitu. Sementara suku bunga tetap turun. Nah, memang dalam studi yang pernah kami lakukan, itu suku bunga acuan menjadi menarik karena tadi kenapa Swiss sama Jepang menggunakan suku bunga negatif, kan saya pernah bilang berkali-kali kan di rasio. Suku bunga acuan di Jepang negatif, Singapura, suku bunga acuan di Swiss negatif. Itu artinya mereka hendak mempertahankan posisi nilai tukar. Dan pada saat yang sama mereka bermaksud mendorong kerja dengan berinvestasi pada masyarakat yang punya uang. Kita sama Thailand dan negeri jiran saja udah jauh kan, tapi suku bunga kita di BI kecil, tapi kok bank-bank ini tinggi kali sampai 11-12 gitu. Sama BUMN mereka bisa 9 gitu, yang bersaing sama Gajah Mungkur. Ya itu karena cost of fund mereka tinggi. Cost of fund. Ya, biaya dananya tinggi. Yang sudah manajemen kita bisa dilihat dari BOPO, biaya operasional per pendapatan operasional berapa gedenya.
Lalu kalau pakai hitung-hitungan kayak gitu, artinya ada situasi resiko politik yang selalu ditempatkan di Indonesia sehingga tingkat suku bunga tinggi. Seperti pinjaman dari Asian Development Bank atau pinjaman dari Bank Dunia atau pinjaman yang namanya bilateral. Itu ada yang disebut dengan political risk. Yang political risk itu melahirkan berapa nilai suku bunga? Ada tambahan. Jadi basisnya katakan LIBOR, London Interest Based Offer Rate misalnya. Begitu juga kita punya GISDOR, begitu juga punya SIBOR. Nah itu nanti ada tambahannya adalah political risk. Kalau political risk-nya tinggi, ya suku bunganya naik. Nah Indonesia kan kondisi politiknya kayak gini, ya jadi tinggi gitu. Dan itu nampak dari suku bunga bank yang terjadi di perbankan umum bisa 9 sampai dengan bergerak 12, artinya tetap 2 kali lipat. Kan artinya di situ net interest marginnya perbankan tinggi ya. Nah itu sesungguhnya mereka menjaga risiko, baik risiko ekonomi maupun risiko politik atau risiko sosial. Itu ada hitung-hitungannya kayak gitu. Nah itu yang pernah diproses oleh Yahya Setiatmaja tentang suku bunga acuan. Nah saya menyebut sesungguhnya itu karena itu menunjukkan sudah terjadi persaingan tidak sehat dengan yang namanya suku bunga obligasi yang bergerak antara 7 sampai dengan 8, bergerak dengan yang namanya suku bunga deposito, bergerak dengan nilai tukar, bergerak dengan indeks harga saham gabungan. 4 persaingannya. Nah, bisa dilihat itu secara moneter di situ. Nah, Turki berusaha menurunkan itu agar terjadi kekuatan pada nilai tukarnya, karena nilai tukar yang kuat itu menggambarkan kekuatan perekonomian. Saya ulang ya, ini tesis saya dalam ketika saya bicara ketika kita bicara nilai tukar yang kuat itulah gambaran kekuatan perekonomian. Nah, bagi masyarakat kapitalis nggak bisa, nilai tukar itu adalah soal permintaan, hukum penawaran permintaan. Di situ nggak ketemu dengan prinsip Islam. Disitulah tingkat suku bunga acuan negatif artinya. Itu kan tujuannya memperkuat nilai tukar. Di situ dekat dengan kebijakan Islam. Kenapa saya bilang nilai tukar kuat itu dekat dengan Islam dengan tingkat suku bunga 0 itu Islam? Ya karena memang anti riba. Gitu. Gitu lah mikirnya. Nah, mestinya Jepang sudah syariah harusnya gitu. Kenapa? Ya Jepang sudah syariah karena kan 0. Iya, walaupun kemudian untuk pinjaman mereka tetap menggunakan riba ya, tapi minimal untuk penyelesaian akar dasar mereka melakukan kayak gitu, begitu juga dengan Swiss gitu. Gitu ngelihatnya. Jadi kalau kita mau ngambil situasi Indonesia, saya baru saja ngomong ke beberapa teman gitu. Kayaknya kalau Indonesia susah deh. Kenapa? Saya jawab sederhana. Pejabat-pejabat tingginya kebanyakan komprador. Pukul 8.46 menit. Udah 46 menit nih Bang Iksan Nursi. Rasanya kurang banyak ini ya. Tapi apa boleh buat waktu ada belum saya jawab tadi soal Leo, soal presidential threshold. Iya, awal tanya saya belum jawab. Tapi kalau mau dijawab, saya jawab. Saya bilang enggak, kalau waktu udah nggak cukup ya nggak apa-apa. Iya, waktunya lah. Karena masih ada waktu besok. Presidential threshold ini panjang nih. Terima kasih Bang Iksan Nursi. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada salah. Amin. Kalau mudah-mudahan maksudnya ini betul-betul kembali ke menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis konstitusi. Amin. Karena konstitusi kita memerintahkan kebebasan atas ketertindasan, kebebasan atas kebodohan, kebebasan atas kemiskinan, kebebasan atas ketimpangan, dan kebebasan atas keterhinaan atau kehinaan. Gitu. Mudah-mudahan panggilan konstitusi itu kita penuhi, bukan cuma sekedar berkata-kata bahwa kita menjalankan ini, tapi ternyata 5K tadi tidak bisa kita laksanakan. Demikian Iksan Talib, mudah-mudahan kita dapat berkah dan lindungannya untuk perjalanan ke depan di 2022. Terima kasih. Karena minggu depan kita sudah langsung 2022. 2022 ya? Kita bahas itu, bahas buka minggu depan kita sudah tanggal berapa tuh? Tanggal berapa ya? Tanggal 2. Tanggal 5 ya? Tanggal 5 kalau nggak salah. Tanggal 4 ya. Terima kasih Bang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.